Timnas Indonesia akhirnya sampai ke babak semifinal dalam pagelaran Piala Asia U23 Qatar 2024. Pada laga yang akan berlangsung pada hari Senin besok, Timnas Indonesia secara resmi akan berhadapan dengan Timnas Uzbekistan yang juga lolos ke babak semifinal setelah berhasil menaklukkan Timnas Arab Saudi. Timnas Uzbekistan merupakan tim nasional yang sejauh ini tampil sangat konsisten sejak fase grup hingga babak 8 besar. Produktivitas gol yang selalu mereka dapatkan di setiap laga akan menjadi satu hal yang harus diredam dengan baik oleh pasukan Garuda Muda. Akan tetapi tentu Timnas Indonesia tidak akan gentar dengan lawan kuat yang akan segera mereka hadapi. Dengan modal mentalitas pada laga adu penalti melawan Timnas Korea Selatan kemarin, tentunya Timnas Indonesia diyakini dapat kembali menaklukkan Timnas Uzbekistan pada hari Senin malam. Ditambah pada laga semifinal yang akan datang. Skuad asuhan Coach Sintayong juga akan kembali bertandingan di Stadio Abdullah bin Khalifa yang dimana stadion tersebut telah menjadi saksi dari sejarah tim nasional Indonesia. Oleh karenanya sudah tentu Coach Sintayong hanya memiliki tugas utama untuk kembali meracik skuad yang sudah ada dan mempersiapkan strategi dengan matang dalam laga sengit yang akan segera terjadi. Mengingat seluruh tiket yang ada di stadion telah dibeli oleh supporter Timnas Indonesia yang menandakan bahwa Timnas Indonesia akan tampil seperti berada di kandang sendiri. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 Qatar 2024. Pada pertandingan yang akan digelar pada hari Senin malam besok, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Hernando Ari telah secara resmi menunjukkan bahwa dirinya adalah kiper terbaik yang kini dimiliki oleh skuad Garuda dan memiliki mentalitas juara yang telah dia tunjukkan pada babak adu penalti melawan Timnas Korea Selatan. Performa Hernando Ari yang terus meningkat di setiap laga yang dilakoni oleh Timnas Indonesia di ajang ini semakin memperkokoh dirinya sebagai kiper utama dari Timnas Indonesia U23. Meskipun tinggi badan yang dia miliki belum terbilang ideal bagi sepak bola modern. Namun dirinya berhasil membuktikan pada laga ini bahwa hal tersebut tidak menjadi satu alasan untuk dirinya tampil optimal di setiap pertandingan. Hernando sejak laga pertama di fase grup memang telah menunjukkan kualitasnya dengan melakukan berbagai penyelamatan yang sulit dan juga heroik. Namun tentu Hernando masih perlu menguasai pertandingan dengan memiliki kemampuan dalam membangun serangan dari bawah. Sedangkan pada posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali menggunakan jasa dari para pemain seperti Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Komang Teguh. Hadirnya 3 pemain ini tentu akan menjadi sosok benteng tangguh yang dapat meredam agresivitas dari Timnas Uzbekistan. Justin Hubner pada laga ini tentu akan berperan sebagai pengatur kedalaman garis pertahanan dan akan melakukan banyak sliding mematikan yang akan menghilangkan tempo dari permainan lawan. Hal ini sudah menjadi tugas dari pemain asal Cerezo, Osaka tersebut pada laga di fase grup hingga fase 8 besar. Sementara itu Rizky Ridho memiliki peranan sebagai pemain belakang yang juga akan sesekali melakukan pergerakan tanpa bola hingga masuk ke area penalti lawan. Pergerakan semacam ini telah dia lakukan setidaknya dalam 2 laga terakhir yang membuat dirinya dapat memberikan assist kepada Witan Sulaiman di laga melawan Timnas Jordania. Dan terakhir terdapat Komang Teguh yang memiliki keunggulan dalam mengambil posisi. Sejauh ini Komang Teguh sudah dapat membukukan 2 gol melalui pemanfaatan ruang bebas dengan baik dan dapat dirinya eksekusi melalui sundulan kepala. Fajar Faturrahman. Nama Bagas Kava nampaknya kembali tidak akan diturunkan pada laga melawan Timnas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia. Namun Fajar Faturrahman dapat dipastikan akan kembali mendapatkan menit bermain sejak awal pertandingan dan berperan sebagai pemain sayap kanan pertahanan. Meskipun dirinya dan juga Rio Fahmi belum bisa menunjukkan performa yang maksimal dalam sektor pertahanan. Namun nampaknya Coach Sintayong lebih memfokuskan sektor sayap kanan Timnas Indonesia untuk melakukan serangan yang berbahaya. Pada laga terakhir melawan Timnas Korea Selatan, Fajar Faturrahman berhasil melakukan bayang-bayang kepada pemain lawan dan pada akhirnya berhasil meredam tempo permainan yang berusaha dikuasai oleh tim lawan. Namun sepertinya Fajar Faturrahman harus mulai memiliki keberanian untuk melakukan duel di tanah saat tim lawan sedang dalam penguasaan bola. Sama seperti Asnawi Mangkualam yang selalu berhasil memutus serangan pada sektor sayap kanan. Pratama Arhan. Setelah memberikan kemenangan untuk Timnas Indonesia melalui eksekusi penalti terakhir pada laga melawan Timnas Korea Selatan. Pratama Arhan pastinya akan masuk ke dalam skuad utama dari Timnas Indonesia pada laga besok malam melawan Timnas Uzbekistan.
Pada 4 laga di Piala Asia ini, pemain asal Suwon FC tersebut menjadi pemain tak tergantikan dan selalu memaksimalkan 90 menit pertandingan yang dirinya dapatkan. Pratama Arhan juga sejauh ini banyak sekali menciptakan peluang dan membantu skema penyerangan dari timnas Indonesia. Pemain yang dulunya berasal dari PSIS Semarang tersebut beberapa kali melakukan pergerakan di sektor sayap dan melakukan kerjasama dengan sangat baik bersama rekan setimnya. Khususnya pada proses penciptaan gol dari Marcelino Ferdinand maupun Rafael Struijk pada laga melawan timnas Jordania dan juga timnas Korea Selatan. Apalagi kemampuan lemparan jauh yang dirinya miliki juga masih tetap menjadi senjata yang cukup ampuh untuk bisa membuat timnas Indonesia menciptakan peluang berbahaya bagi tim lawan. Nathan John, pemain asal SC Heerenveen, dipastikan akan kembali dimasukkan oleh Coach Sintayong pada laga semifinal besok melawan timnas Uzbekistan. Nathan juga telah mendapatkan konfirmasi dari pihak klub bahwa dirinya akan terus melanjutkan pertandingan hingga timnas Indonesia masuk ke babak final maupun perebutan juara 3 di Piala Asia ini. Nathan John sejauh ini memang memiliki peranan yang sangat penting bagi skema permainan dari timnas Indonesia. Dirinya dapat memahami seluruh skenario yang diberikan oleh tim pelatih dan dapat menjalankan taktik permainan dengan sangat baik. Selain itu, Nathan John juga merupakan sosok pemain penting sebab dirinya selalu mengevaluasi rekannya di dalam lapangan untuk bisa bergerak jauh lebih efektif. Sehingga tentu hadirnya Nathan John di dalam lapangan akan menjadi modal yang sangat berharga bagi skuad Garuda untuk mempersiapkan diri melawan timnas Uzbekistan yang selalu bermain terbuka di setiap pertandingan. Ivar Jenner, pemain muda asal FC Utrecht, kini semakin matang dalam perannya sebagai jenderal lapangan tengah. Ivar Jenner pada 4 laga terakhir memang tidak sering membantu secara langsung penyerangan timnas Indonesia. Hal tersebut terjadi sebab Nathan John memiliki peran tersebut dan terbukti jauh lebih efektif dibandingkan dengan peran yang sebelumnya dirinya mainkan. Sehingga Ivar Jenner pada 4 laga terakhir jauh lebih kepada tugasnya sebagai pengatur tempo jalannya pertandingan. Selain itu, pemain yang satu ini juga terbilang sangat baik sebagai penghubung antar lini yang membuat serangan timnas Indonesia jauh lebih terstruktur. Sehingga pada laga melawan timnas Uzbekistan yang akan digelar pada Senin malam, nama Ivar Jenner dipastikan akan mengisi pos gelandang dari timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, Coach Sintayong terkenal dengan taktiknya yang selalu memasang pemain di salah satu posisi tanpa menuntut pemain tersebut untuk terpaku pada perannya di dalam lapangan. Hal tersebut dapat dimaksimalkan oleh Marcelino khususnya pada pertandingan terakhir kemarin melawan timnas Korea Selatan. Dirinya yang berperan sebagai pemain sayap kiri dapat bergerak dengan leluasa di setiap sektor penyerangan dan membantu timnas Indonesia dalam menciptakan keunggulan. Perannya yang selalu melakukan eksplorasi di dalam pertandingan ini akan menjadi modal berharga bagi skuad Garuda dalam melancarkan skema penyerangan di dalam permainan. Ditambah Marcelino juga merupakan pemain yang sudah mencatatkan 52 pertandingan di tim nasional pada semua golongan umur. Sehingga sudah tentu namanya akan kembali dipasang sebagai pemain utama pada laga melawan timnas Korea Selatan besok. Witan Sulaiman, pemain muda yang saat ini membela klub Bayangkara FC, berhasil membuktikan bahwa dirinya memanglah layak untuk selalu menjadi pilihan utama dari tim pelatih. Pada laga terakhir kemarin melawan timnas Jordania, Witan Sulaiman berhasil menampilkan performa apiknya yang sudah lama hilang. Witan Sulaiman berhasil melakukan pergerakan tanpa bola dengan sangat baik dan juga melakukan kerjasama tim yang bisa menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Pada pertandingan kemarin, Witan juga berhasil mencetakkan 1 gol dan 1 assist yang membantu timnas Indonesia memenangkan pertandingan penting melawan timnas Jordania. Pada laga melawan timnas Uzbekistan besok, tentunya Witan Sulaiman akan kembali diturunkan sebagai pemain sayap dari sektor penyerangan timnas Indonesia. Dan tentu diharapkan dirinya dapat memberikan hasil yang positif dan juga berkontribusi pada keberhasilan timnas Indonesia di laga ini. Ramadan Sananta, Rafael Struijk yang dipastikan absen pada laga semifinal besok sebab akumulasi kartu kuning. Tentunya akan memberikan peluang bagi Ramadan Sananta untuk masuk ke dalam skuad utama timnas Indonesia saat melawan timnas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia. Tentu memasang nama Ramadan Sananta akan jauh lebih menguntungkan bagi skema penyerangan skuad Garuda. Sebab Ramadan Sananta merupakan sosok striker murni yang dimiliki timnas Indonesia dan juga memiliki ketajaman dalam melakukan eksekusi terakhir. Akan tetapi tentu Ramadan Sananta perlu benar-benar tampil efektif dan dapat menjadi sosok striker cerdas yang dapat memanfaatkan ruang bebas yang nantinya akan dirinya miliki. Namun pastinya Ramadan Sananta juga membutuhkan bantuan dari para pemain gelandang maupun sayap untuk terus mengirim bola kepada dirinya agar dirinya dapat memaksimalkan potensi yang dia miliki.
Dan pada laga di hari Senin besok, Ramadan Sananta memiliki kewajiban untuk bisa mencetakkan gol di babak pertama untuk mengamankan posisi timnas Indonesia di dalam pertandingan. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 Qatar 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.